Halo semuanya, sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Regual Andarsa Agustus Pangaribuan dengan NPM 2217051084 dari kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas video presentasi UAS 4 yaitu Derivation Tree atau pohon penurunan dengan mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata yaitu dosen pengampu mata kuliah Pak Febi Eka Febriansa MT. Nah, di mana kita harus tahu dulu apa aja yang dijelaskan dalam materi ini, maka kita perlu tahu daftar isinya, yaitu ada pengenalan derivation tree, ada proses penurunan atau parsing, ada ambiguitas, ada contoh pohon penurunan, dan ada ukuran pohon urai. Nah, apa sih itu pohon penurunan atau derivation tree? Nah, sebelumnya kan kita tahu bahwa pohon penurunan ini termasuk pada bagian tata bahasa bebas konteks. Nah, di mana itu tata bahasa bebas konteks itu jika semua sisi kirinya hanya terdiri dari satu simbol. Nah, ini sisi kiri dan sisi kanannya itu setidaknya terdiri dari satu simbol terminal. Nah, ini contohnya. Jadi gini, terminal itu huruf kecil, variabel itu huruf besar. Nah, dikatakan dia tata bahasa bebas konteks jika ada simbol yang dimana di sebelah kiri itu yaitu simbol variabel non terminal. Jadi itu hanya simbol khusus variabel. Namun di simbol di sebelah kanan dia itu setidaknya memiliki satu buah terminal atau bisa saja keduanya itu memang variabel. Nah, di mana itu jika ada satu buah terminal di mana dia memiliki bagian yaitu bagian dari si terminal itu atau bisa jadi dia bagian dari si variabel. Nah, pohon penurunan juga berguna untuk memperoleh untai dengan cara menurunkan variabel-variabel menjadi simbol-simbol terminal. Nah, ini tadi contohnya ya. Nah, selanjutnya proses penurunan atau parsing. Nah, pohon atau tree adalah suatu graf terhubung tidak sirkular yang memiliki satu simpul atau node yang disebut akar dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Nah, pohon penurunan atau derivation tree atau parse tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Nah, ini ada contoh soalnya di mana aturan produksinya ini bisa kita lihat tadi. Nah, ini kan dia simbol variabel. Nah, simbol variabel kan harus pada bagian sebelah kiri. Jadi ini tidak boleh ada simbol terminal. Nah, di mana dikatakan di mana di simbol bagian kanan ini setidaknya nah ini bisa dia dua-dua, bisa juga dia memang ada satu terminal, ada satu variabel atau dua-duanya ini variabel. Nah, ini contoh dia ada satu terminal, ada satu dia variabel, ada pada simbol A dan simbol B. Nah, di sini dia ada terminal A dan variabel A di mana dia pada bagian ini ada satu buah terminal yaitu A. Ini juga sama ada satu buah terminal B. Di mana untai yang dicari itu yaitu A, B, B, B. Nah, kita lihat pada diagram pohon penurunannya. Di mana tadi kan udah saya jelaskan bahwa si S ini, SAB ini harus ada sebelah kiri di simbol non terminal atau simbol variabel. Nah, makanya kita gambarkan di sini SAB. Nah, ini udah kayak aturan umum ya, udah aturan umum dari pohon penurunan. Nah, di mana si S ini diturunkan ke AB. Nah, ini dia. Nah, si A diturunkan variabel A dan terminal A. Ini dia contohnya. Nah, di mana dia ini ada salah satu bagian yaitu A. Nih, bagian A. Begitu juga sama dengan B. Nah, ini dia B diturunkan B, variabel B, dan terminal B. Nah, ini terminal B dan variabel B, di mana dia memiliki bagian yaitu bagian di si terminal B. Makanya tadi untainya itu yang dicari adalah A, B, B, B. Jadi ini adalah contoh dari pohon penurunan. Nah, gimana kalau dia misalkan kita mempunyai contoh penurunan yang dia proses penurunannya dari ke kiri ataupun ke kanan. Nah, ini dia. Ada dilakukan dengan cara penurunan terkiri atau leftmost derivation, di mana penurunan terkiri dilakukan dengan menurunkan variabel ke kiri terlebih dahulu atau yang diperluas. Nah,
ada kemudian penurunan tekanan atau Rankmos derivation, di mana penurunan ini tekanan ya, tekanan dilakukan dengan menurunkan variabel tekanan terlebih dahulu atau yang diperluas. Nih, contoh soalnya ini ada pada aturan produksi nih. Nah, tadi kan dia ada di simbol bagian kiri ini khusus untuk variabel. Nah, di mana dia diturunkan yaitu simbol terminal A, variabel A dan variabel S, yang di mana bagiannya itu ada di terminal A. Ini juga sama di variabel S, terminal B dan variabel A, di mana di bagiannya itu ada di bagiannya itu yaitu terminal terminal B dan A. Untuk yang dicari itu ada A, B, B, A. Nah, ini jangan lupa ini simbol tanda panah ini dinamakan simbol menurunkan. Nah, jadi kalau dia dengan penurunan terkiri, si S ini, nah kita lihat pada diagram ini ya. Si S ini dia menurunkan si AAS. Ini sudah ketentuan umum untuk penurunan untuk derivation tree, maupun dia penurunan ke kiri maupun dia penurunan ke kanan. Nah, ini dia ketentuannya. Nah, yang mana di sini dia itu yang bagiannya paling kiri. Nah, bagian paling kiri itu antara A dan S, itu A. Nah, si A ini dia bakal menurunkan si A, S, B, A. Nah, sampai sini dulu. A, S, B, A. Dari sini kan mulainya. Karena ini kan walaupun dia misalnya nggak dihitung, tetap aja dia bagian dari si untai. Nah, A, S, B, A. Nah, selanjutnya kita pilih yang bagian ke kanannya, yaitu si S. Nah, makanya dapatnya A, S, B, A, S. Nah, gimana tadi sebelumnya, si A ini kan tadi dia udah memenuhi si B, yang bagian untai. Jadi ini gak usah diapa-apain, gak usah dihiraukan. Jadi kita pilih bagian yang S sama A. Nah, yang mana bagian paling ke kiri, bagian terkiri, yaitu si S. Nah, si S ini yang bakal menjadi si A, untai A. Maka nanti dia akan dapat A, B, dan A. Nah, di mana nanti setelah si S ini sudah diturunkan ke A, nah selanjutnya kita pilih yang bagian ke kanannya si A, si variabel A, di mana dia akan menurunkan B dan A. Maka dapatlah dia A, B, B, A. Nah, tinggal si S nih, penurunan ke kanannya ya, dia sudah diturunkan menjadi A. Nah, maka dapatlah untainya itu AA, BB, AA. Nah, itu dia yang penurunan terkiri. Gimana yang penurunan terkanan? Nah, sebenarnya sama saja ya. Ya, dimana dia ini menurunkan 3, yaitu yang aturan umumnya A, variabel A, dan variabel S. Nah, mana yang paling kanan ini? Paling kanan ini si variabel S, maka dia akan diturunkan. Nah, si S ini akan berubah menjadi A, yaitu A, dan A. Nah, sampai sini. Nah, selanjutnya, ini kita fokus pada bagian ini. Ini ya sekarang ya. Tadi kan bagian kanannya udah, sekarang bagian kirinya. Yang mana di bagian yang S sama A ini yang dia merupakan paling kanan. Nah, paling kanan itu kan yang ini ya, yang A ya. Nah, maka yang si A ini bakal diturunkan menjadi B dan A. Nah, ini dia, B dan A. Nah, di mana dia menjadi A, S, B, A, dan A. Nah, selanjutnya dia akan diturunkan lagi. Yang si A ini menjadi B dan A. Maka dia akan mendapat A, B, A, dan A. Itulah untai stringnya. Meskipun proses penurunan berbeda, namun akan tetap memiliki pohon penurunan yang sama. Nah, selanjutnya ada ambiguitas. Nah, kenapa ambiguitas bisa terjadi? Yaitu bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai, maka dikatakan bahasa bebas konteks tersebut ambigu. Nah, misalnya terdapat tata bahasa bebas konteks ini. Nah, ini kenapa dikatakan dia ambigu, tata bahasa bebas konteks ini? Karena dia memiliki bagian yang seharusnya dia itu hanya terdapat satu simbol saja. Nah, ini contohnya nih, kan tadi kan yang kiri ini kan simbol variabel. Nah, simbol yang sebelah kanan ini kan bisa variabel, bisa terminal. Namun, dia ini memiliki bagian yang dia itu kelihatannya ambigu nih, yaitu SBS dan SCS. Nah, ini kelihatannya ambigu dia ini. Kalau gitu, maka
ya ini dikatakan ya ambigu gitu maksudnya. Tata bahasa bebas ini ambigu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, kita buktikan dia itu kenapa dia itu bisa ambigu. Nah, misalkan kita akan menurunkan untai A, B, A, C, A. Ini kita misalkan nih. Dimana dengan penurunan terkiri S menurunkan S, BS, menurunkan A, BS, menurunkan A, BS, CS, menurunkan A, B, A, CS, menurunkan A, B, A, C, A. Begitu juga dengan penurunan tekanan. Nah, ini gambar diagramnya. Nah, di mana tadi dengan penurunan terkiri kan kita mulai dengan bagian yang paling kiri mana antara S dan S. Nah, B ini kan gak usah disentuh lagi kan. Itu kita pilih S. Nah, ini kita ganti jadi A. Jadinya nanti S, B, A, S. Nah, S ini nanti kan jadinya yang selanjutnya ya, yang paling kanan ya. Nah, S ini memiliki 3. Nah, ini kan gak usah disentuh lagi nih. Yang penurunan untuk C. Nah, selanjutnya untuk S sama S. Nah, S sama S ini nanti diganti menjadi A sama A. Maka dia untai stringnya itu A, B, A, A. Nah, sama juga dengan penurunan tekanan ya. Yang mana paling kanan di antara S sama S ini? Ini S yang ini. Maka dia akan menurunkan A. Selanjutnya bagian S yang ini gak usah diapa-apain yang C. Nah, mana bagian paling kanan antara S sama S ini? Nah, ini yang S ini. Maka diturunkan dia sama-sama A tapi ini. Walaupun di sini dia B-nya ini sudah nggak bisa diganggu lagi. Nah, dapatlah dia menjadi nilai untainya itu A, B, A, A, C di sini. Karena bentuk pohon penurunan sebelah kiri berbeda dengan pohon penurunan sebelah kanan, maka dikatakan bahwa tata bahasa bebas konteksnya ambigu. Memang kelihatan ambigu ya di antara penurunan terkiri sama penurunan terkanan. Karena walaupun dia memang beda proses, tapi kita lihat pada hasil dari penurunannya ini, dia itu kayak kelihatan ambigu untuk sama dengan penurunan terkanannya. Nah, selanjutnya ada bagian materi ukuran pohon urai. Walaupun ini udah sedikit di luar materi dari pohon penurunan, tapi kita tetap jelaskan. Misalkan kita mempunyai pohon urai menurut tata bahasa bentuk normal Chomsky, di mana G itu sama dengan VTPS, dan misalkan hasil dari pohon tersebut adalah sebuah unit terminal W. Jika jalur terpanjang memiliki panjang adalah N, maka sigma W lebih kecil sama dengan 2 pangkat N dikurang 1, di mana bukti ini merupakan induksi sederhana pada N. Demikianlah dari video presentasi materi UAS 4 derivation tree yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan kata, tindakan, ataupun kesalahan yang saya perbuat di video, saya mohon maaf. Saya juga izin undur diri. Sekian dan terima kasih.